Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian Pertama. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Arani Banda Aceh, Prodi Ekonomi Syariah. Ingin mempresentasikan mengenai ekonomi politik Keynesian. Pendekatan Keynesian berada pada kritikan teori klasik dan neoklasik yang mengatakan bahwa pasar yang meregulasi sendiri dirinya. James A. Cooperasio dan Philip Wayne melakukan eksplorasi argumen Keynesian dan beberapa implikasinya bagi pergeseran hubungan antara politik dan ekonomi. Ketika kewenangan publik semakin banyak mengambil alih wilayah yang sebelumnya dikendalikan oleh pasar bebas, cara pemikiran kita terhadap ekonomi mengalami perubahan. Untuk membenarkan sistem ekonomi kapitalis dilakukan dengan mengkritik asumsi-asumsi dasar dari sistem itu sejauh mana seharusnya pasar dibatasi. Hal-hal yang dilakukan Keynes dan kemudian diadopsi oleh negara-negara barat bukanlah pengingkaran terhadap kapitalisme, melainkan menurut Max Clausen, Keynes justru menjadi penyelamat kapitalisme dari kehancuran, meskipun pemikiran ekonominya bertolak belakang dengan doktrin laissez-faire. Serangan Keynes pada tahun 1936 adalah terhadap kaum klasik, bukan pada kaum neoklasik, meskipun sebenarnya kedua paham atau wajaran mempunyai persamaan besar dalam kepercayaan terhadap kekuatan pasar. Kritik Keynes terhadap kaum neoklasik yaitu asumsi-asumsi ajaran neoklasik yang tidak realistis atau tidak cocok dengan kenyataan hidup. Dalam bukunya yang lain, The End of Laissez-Faire, diterbitkan pada tahun 1926, Keynes secara jelas menunjukkan adanya perbedaan antara liberalisme baru dan liberalisme lama. Keynes menyatakan bahwa filosofi laissez-faire didasarkan pada pemikiran masa lalu yang sudah tidak relevan dengan konteks masa kini. Pendorong utama kembalinya kekuatan pasar adalah privatisasi aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Revolusi liberalisme bermakna bergantinya manajemen ekonomi yang berbasiskan persediaan menjadi berbasis permintaan. Tugas pemerintah hanya menciptakan lingkungan sehingga modal dapat bergerak bebas dengan baik. Landasan dasar pemikiran konsep ekonomi politik Keynesian antara lain gagasan anti-naturalistik tentang pasar dan kompetisi. Konsep pasar atau market dilihat sebagai salah satu dari berbagai model hubungan sosial bentukan manusia. Karena pasar bukan gejala alami, pasar dapat diciptakan dan dibatalkan menurut desain dari kehendak manusia. Tidak ada ekonomi yang terpisah dari politik, sebagaimana tidak ada politik yang terlepas dari ekonomi, sehingga kinerja pasar juga membutuhkan adanya tindakan-tindakan politik yang bertugas menciptakan sederet kondisi bagi operasinya agar adil dan kompetitif. Dengan demikian, negara yang dipimpin oleh mentor Keynesian harus menjalankan perekonomian untuk mengontrol konsumen dengan cara menyesuaikan pajak dan menurunkan tingkat bunga menuju titik nol, khususnya melibatkan diri dalam sosialisasi investasi yang cukup komprehensif. Keynes beranggapan bahwa hal ini tidak berarti sosialisme negara secara total dan menunjukkan bahwa yang penting untuk diambil alih oleh negara bukanlah kepemilikan instrumen produksi. Aliran Keynesian menerima argumen bahwa jika perekonomian kapitalis dibiarkan bekerja sendiri tanpa regulasi dari luar, tidak bisa memanfaatkan secara sepenuhnya sumber daya yang tersedia. Kegagalan ini akan memaksa pemerintah untuk melakukan intervensi. Dalam aliran ini, ketidakstabilan dari perekonomian kapitalis menimbulkan keraguan terhadap hipotesis tentang tangan tidak terlihat atau invisible hand. Aliran Keynesian berujung pada kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah harus diadakan untuk menjamin adanya stabilitas dan proses reproduksi dan adanya penyerapan tenaga kerja yang memadai. Keynes juga menyanggah konsep equilibrium yang banyak digunakan oleh pemikir-pemikir pada abad ke-19 sampai abad 20. Dan konsep tangan tak terlihat dari Adam Smith dan para pencetus awal dari konsep laissez-faire atau pasar bebas. Yang pertama, pasar kapitalis, kapital, dan instabilitas. Keynes berpendapat bahwa pergeseran pola pikir pada para pelaku pasar dari perspektif
jangka panjang ke perspektif jangka pendek akan mengikis stabilitas dalam perekonomian kapitalis. 2. Ekonomi politik dari pasar tenaga kerja dan pasar kapital. Ciri khas pendekatan Keynesian yang membedakannya dengan pendekatan demokrasi dapat dilihat pada pendekatan Keynesian bahwa keputusan investasi lebih dipengaruhi oleh perkiraan akan permintaan pada masa depan daripada biaya produksi yang sudah terjadi. Pasar tenaga kerja adalah inti dari permasalahan instabilitas ekonomi politik karena pasar tenaga kerja adalah mekanisme yang digunakan sebagai besar individu dalam perekonomian kapitalis untuk mendapatkan nafkah bagi kehidupan mereka. Analisis pendekatan Keynesian terhadap pasar tenaga kerja dipusatkan pada implikasi-implikasi dari negosiasi upah terhadap permintaan. Oleh karena itu, analisis Keynesian memandang bahwa ada kemungkinan bahwa keputusan yang dibuat antar pelaku pasar akan membawa dampak negatif. Dalam pandangan Keynesian, peran negara dalam mencampuri aktivitas ekonomi dibatasi dalam hal ketika mekanisme pasar mengalami kegagalan. Oleh karena itu, mekanisme pasar masih normal. Peran negara dalam mencampuri aktivitas ekonomi tidak diperbolehkan. Bagi Keynes, dalam mekanisme pasar diyakini terjadinya kegagalan pembelian. Dengan membiarkan terus aktivitas produksi secara bebas akan menciptakan penawaran yang berlimpah sehingga terjadinya akumulasi penawaran. Pada sisi lain, terus mendorong aktivitas produksi mengakibatkan daya beli masyarakat tidak kunjung meningkat. Sekalipun demikian, Keynes sangat berbeda dengan pandangan Adam Smith yang sangat anti dengan campur tangan pemerintah. Dari seluruh deskripsi tersebut bisa diturut dengan sebuah narasi bahwa Keynesian berpandangan bahwa fungsi negara diperlukan untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi akibat rendahnya agregat permintaan. Bagi Keynes, jika negara dibiarkan diam secara periodik akan muncul karena persoalan rendahnya agregat permintaan bersifat sistematis. Tujuan tindakan ini adalah memulihkan kembalinya aktivitas ekonomi sehingga tingkat kehidupan dan kesejahteraan rakyat akan berlangsung yang dalam keadaan normal sebenarnya sudah terbiasa dijalankan oleh pasar. Intervensi pemerintah lebih banyak dipakai untuk stabilisasi ekonomi dengan berkutat pada area memanipulasi permintaan agregat, memperkuat sektor keuangan, stabilisasi harga. Sebagian besar hal itu dilakukan dengan memanfaatkan kebijakan fiskal pemerintah. Teori Keynesian juga membahas tentang sirkularitas dari proses ekonomi. Teori sirkularitas membahas alur siklus produksi. Aliran Keynesian juga membahas alur sirkular tenaga kerja, bahwa uang dalam alur sirkular ini memainkan peran penting, terutama ketika kita hendak menelaah proses ini berjalan stabil atau tidak stabil, sehingga menekankan bahwa semua pergerakan atau aliran dalam proses ini selalu melibatkan uang. Dari liberalisme lama ke liberalisme baru. Pada era Great Depression pada tahun 1983 sampai dengan 1946, John Maynard Keynes hadir dengan pemikiran Keynesiannya yang muncul memberikan solusi bagi hancurnya perekonomian saat itu. Keynes banyak mengkritik pemikiran klasik yang diturunkan dalam General Theory of Employment, Interest, and Money. Dalam karyanya ini, Keynes mengungkapkan bahwa pandangannya yang bertentangan dengan pemikiran klasik. Keynes menganggap metode ekonomi klasik menjadi penyebab utama terjadinya Great Depression. Untuk itu, ia mencoba memberi metode dan konsep baru, yaitu Management of Aggregate Demand atau sistem ekonomi campuran. Seperti halnya pemikiran ekonomi yang ada, Keynes turut menjelaskan asumsi-asumsinya mengenai individu, pasar, dan negara. Dalam pandangan Keynes, individu selalu dihadapkan pada situasi ketidakpastian yang tinggi. Hal ini akan mempengaruhi pada tingkat kemakmuran. Keynes pun beranggapan bahwa dalam keadaan ekonomi yang equilibrium, sekalipun pengangguran tetap
dapat terjadi. Untuk itu, memperbanyak investasi merupakan sebuah solusi bagi pengurangan tingkat pengangguran. Dalam memandang pasar, Keynes menyatakan ketiadaan regulasi pasar oleh negara akan mengarah pada terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya produktif masyarakat tertentu. Oleh karena itu, Keynes beranggapan bahwa negara perlu hadir dalam aktivitas ekonomi pada situasi tertentu. Dengan kata lain, pasar tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri tanpa peran negara sedikit pun. Negara atau pemerintah dalam kacamata Keynes dianggap perlu untuk membawa perekonomian ke arah yang ditentukan. Hal ini turut dipengaruhi oleh kelakuan harga dan tingkat upah, informasi tidak sempurna, serta kebiasaan masyarakat yang menghambat mekanisme pasar yang menyebabkan penyesuaian diri tidak dapat secara tepat terjadi. Oleh karena itu, peran negara dibutuhkan untuk mengatur kegiatan perekonomian. Dalam menilai pola hubungan negara dan pasar, Keynes berpendapat bahwa sistem pasar tidak bisa terlepas dari peran negara. Dalam masalah pengangguran, misalnya negara dapat berperan dengan cara memperbesar pengeluaran dalam rangka proyek padat karya, sehingga menyerap tenaga kerja yang akan berdampak pada pendapatan masyarakat yang akan meningkat. Penarikan uang yang beredar serta penetapan pajak dalam rangka mencegah inflasi juga merupakan salah satu peran negara dalam pasar. Namun peran negara dalam pasar juga memiliki batasan-batasan. Negara hanya boleh memberikan campur tangan ketika mekanisme pasar mengalami kegagalan. Menurut Keynes, sistem perekonomian pada tahun 1930-an dipandang akan mengalami keruntuhan jika tidak ada peran pemerintah nasional dalam meminimalisasi impor dan meningkatkan ekspor. Keynes melihat pentingnya mata uang dunia sebagai salah satu bentuk rekening antar negara. Teori Keynes bukan hadir tanpa ada kekurangan. Ada beberapa tinjauan mengenai kelemahan yang dimiliki oleh teori Keynes sebagai sebuah teori normatif dan alat-alat analisis. Sebagai teori normatif, kelemahan Keynes terletak pada pengaplikasian karena saat itu Keynes berada pada masa era ketika Eropa dan Amerika telah memiliki pabrik-pabrik, tenaga kerja ahli dan terampil, serta prasarana produksi dan jalur komunikasi juga bank. Ketika trade disruption terjadi, bank-bank yang terhambat akan kekurangan permintaan efektif dengan tindakan menambah efektivitas demand sesuai dengan teori Keynes. Namun, pendapat teori ini hanya berlaku dengan negara maju yang industrinya berkembang pesat. Di negara berkembang, pengaplikasian terhambat oleh kelemahan struktural seperti kurang ahlian, prasarana, industri, dan sebagainya. Kritik terhadap teori klasik. Teori Keynes yang revolusioner berhasil menerapkan profesi ekonomi dan dengan cepat mentransformasikan kebijakan publik. Ilmu yang tertinggal pada zaman tidak dihargai lagi. Keynes dan para pengikutnya akan mengatakan tentu profesi ekonomi akan menerima kebenaran yang terbukti secara gamblang. Para ekonom yang oleh Keynes disapukan dalam satu kategori kemudian diejeknya sebagai salah satu pengikut mazhab klasik dalam teori umum adalah orang-orang yang sering mengeluh pada saat piknik dan gemar memaparkan gambaran kelam terhadap upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan belanjanya. Pemikiran Keynes berikut ekonomi modernnya yang ilmiah mengatakan bahwa para ekonomi klasik telah keliru dalam segala hal. Sebaliknya juga tanggung jawab normal dan secara ilmiah pemerintahlah untuk membelanjakan dan melakukan pembelanjaan untuk menimbulkan defisit di atas defisit, untuk menyelamatkan perekonomian dari dosa-dosa kecil semacam penghematan dan anggaran berimbang dan kapitalisme yang tidak bisa dikekang. Setelah itu, ada beberapa alasan kuat yang sifatnya internal bagi kekuasaan teori umum. Dengan mendanani teori barunya dengan jargon-jargon yang sulit tembus, Keynes menciptakan atmosfer yang memungkinkan hanya para ekonomi muda yang dapat memahami ilmu baru tersebut, tidak
tidak seorang pun ekonom di atas usia 30-an memahami ekonomi baru tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.